Terbongkar kasus Bank BRI. Kenapa kok kemarin itu diturunkan dan bagaimana perkembangan saham BBRI ke depan? Saya ucapkan mohon maaf ya, baru sempat upload ya yang kami jadwalkan kemarin ya. Sebenarnya saya akan rilis mengenai dari saham BBRI ini, dan hari ini ya tanggal 11 Februari pukul jam 9:41 kita akan mereview kenapa sih Pak Firman kok saham BBRI itu diturunkan ya, dan siapa sih pelakunya, dan sebenarnya ini tuh ada kasus apa seperti itu. Nah, ini tuh sudah saya ungkapkan yang kemarin ya. Beruntung kalian yang sudah masuk di kelas kami ya, khususnya di yang kelas prioritas dan yang kelas akademi, kalian sudah tak kasih tahu ya mengenai dari saham BBRI hari ini ya. Nah, itu kami sudah informasikan kemarinnya ya. Jadi seperti itu, banyak sekali yang japri kepada saya, Pak Firman tolong ungkapkan ya, seperti itu. Nah, topik kita kali itu kita dapatkan sumber informasinya dari sini ya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa kok saham BBRI itu kemarin sempat diturunkan dan hari ini kenapa kok bisa naik? Dan kenapa kok prediksi Pak Firman ya, ada yang tanya beli saham apa? Beli saham BBRI, dan kenapa kok di luar sana menebar fear ya, ketakutan, dan kenapa kok Pak Firman berani ya, jadi seperti itu. Nah, jadi ada sebuah kasusnya itu seperti ini ya, kita dapatkan dari sini ya, bahwa BRI itu besok mau rilis laporan keuangan. Ini ditulis oleh Raihan Farnada Fajah Riza, ini kelahiran anak muda ini ya, seperti itu. Nah, kami itu kemarin juga menginformasikan ya di grup kami ya, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini kemarin ya, share apa nih Bang Bas Pro jam 4 BBRI ya di sini ya, seperti itu ya. Untungnya ya gila ya, karena ya belinya ya mohon maaf ya bukan 1 juta atau 100 juta ya. Jadi seperti itu ya, bisa trading di saham BBRI ya. Jadi seperti ini. Kasusnya itu apa sih Pak Firman? Kembali ke laptop. Oke, sebelumnya disclaimer Bapak Ibu ya, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi seperti itu. Kita akan ungkap dulu bandarnya ya. Mereka ketika membuang ya atau mendistribusi mengenai dari saham BBRI ini, yang menjadi kekhawatiran ya para investor retail, khususnya investor pemula ya, yang awam banget ya, yang menanti-nanti mungkin channel saya ya, karena mereka ketakutan ya. Loh, dasarnya itu dari mana Pak Firman? Jadi media massa itu menebar fear ya, kasusnya itu seperti itu ya. Akhirnya apa ya, kita itu kebingungan ya, seperti itu kan, banyak sekali kan beredar kemarin. Nah, ini ada yang masuk Bapak Ibu, sorry, ada yang buang. Itu kemarin itu siapa? Nah, kemarin yang buang barang mengenai dari saham BBRI itu pelakunya adalah BB, YU, KZ, dan juga RX ya, yang masing-masing ini itu satu tim ya. Jadi satu tim ya, atau block trader atau ya fund manager ya. Jadi seperti itu. Jadi memang sengaja saham BBRI itu dibikin panik investor retailnya ya. Nah, mereka membuang barang itu sejak kapan Pak Firman ya? Tanggal 21 Januari ya. Jadi mereka distribusi ya ini. Nah, ini pelakunya Bapak Ibu ya, tanggal 21 Januari. Nah, di sini pelakunya. Nah, di sini kelihatan ya, AK, BK, terus ya mayoritas AK ya. Jadi sekuritas asing, BK yang khususnya apa namanya, BK ini tuh JP Morgan ya, asing ya, asingnya itu asing Amerika ya. Jadi seperti itu loh. Kenapa Pak Firman? Kenapa kok mereka itu TP dulu? Ya alasannya apa sih? Nah, ini alasannya Bapak Ibu ya.
Nah, jadi ada kasusnya seperti ini. Ya, bahwa Indonesia itu negara kita ya. Jadi diancam sama asing ya, khususnya pihak ini ya. Ya. Bahwa kalau misalkan Indonesia itu gabung ke BRIS, wah hati-hati, nanti IHSG akan turun. Diancam seperti itu. Ya, ingat, saya nggak memihak manapun, tapi kita membedah sebuah data. Nah, ini Pak Opung itu melihat peluang. Ya, kalau misalkan kita itu join kepada si Amerika, ya, kita itu dapat apa? Intinya seperti itu. Ya. Nah ini, jadi ini ditakuti. Ya. Tapi sebenarnya ini tuh sebagai manipulasi. Ya, apa itu Pak Firman, manipulasi? Jadi mereka itu sebenarnya ya rolling aja. Keluar A masuk B, keluar B masuk C. Ya tapi kan kita sebagai investor retail itu kan kepanikan Pak Firman ya, seperti itu ya. Gak usah khawatir Bapak Ibu ya. Banyak sekali di luar sana ya, investor pemula ya, yang usianya itu 30 tahun ke atas, yang masuknya nggak main-main Bapak Ibu ya. Pokoknya di atas 1 miliar ya, masuk di saham BBRI. Mereka yang didapatkan itu apa? Dapatkan adalah media massa yang mereka menebarkan fear, ketakutan ya, seperti itu. Begitu masuk di kelas kami ya, ini tak kasih tahu datanya Pak, seperti itu. Nah mereka itu kaget, loh kok bisa Pak Firman itu bisa tahu mengenai hal ini? Ya tahu ya karena saya apa, yang ngerti data-datanya, cara mainnya bagaimana, cara kelolaan di saham BBRI itu seperti apa, tahu ya. Nah, jadi akhirnya mereka itu ya percaya, habis itu dipraktekkan, nggak usah khawatir, nggak usah takut ya. Ini tuh adalah untuk menargetkan siapa? Targetnya adalah investor yang FOMO, investor yang di situ benar-benar pemula dan mereka belinya itu ikut-ikutan. Nah, itu mereka yang ditargetkan. Tapi kalau di situ investornya sudah cakap, ya dalam hal ini itu ya mungkin ya masuk di kelas kami seperti itu ya, mereka sudah punya trading plan, rencana. Mau itu turun kayak, mau itu naik kayak, dicek datanya. Ya. Saya ucapkan mohon maaf ya Bapak Ibu semuanya yang mungkin punya kepentingan di saham BBRI. Saya izin saya menyampaikan secara umum ya. Kalau yang secara khusus di kelas kami ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Ini netizen itu jangan mancing-mancing Pak Firman ya, di kelas aja seperti itu. Main yang betul. Oke, kenapa kok saya minta izin dulu? Jadi ya subscriber kami hanya 18.000 aja kok Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu yang punya kepentingan di saham BBRI ini, mereka investor yang nggak masuk di kelas kami atau bukan subscriber kami kan banyak kan, seperti itu ya, mereka yang jadi target saja. Tapi kalau yang masuk di kelas kami jangan dijadikan target ya Bapak Ibu ya. Seperti itu, mohon maaf. Ya seperti itu. Nah jadi seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah kalau kita lihat mengenai dari transaksinya ya, kemarin itu banyak sekali yang japri saya, ini Pak Firman ini BBRI itu bagaimana, tolong diulas Pak Firman. Ya tenang-tenang aja ya, besok kemarin itu saya janji akan saya upload video ini, datanya sudah saya dapatkan semuanya. Nah, namun ada kendala ya, baru malam ini ya, di tengah malam ini ya. Jadi nggak apa-apa ya, yang subscriber kami yang dari luar negeri ya mungkin ini masih anget seperti itu. Nah jadi seperti ini ya, asingnya itu jualan. Nah ini yang mencurigakan Bapak Ibu semuanya ya. Nah di sini Bapak Ibu bisa dilihat. Jadi asing itu sebenarnya terus masuk. Jadi mereka itu rolling dalam hal ini bagaimana? Masuk pakai sekuritas A, keluar pakai sekuritas B. Ya. Loh, padahal kan mereka masuk Pak Firman, kenapa kok harganya turun? Ya, memang ini adalah sebuah strategi atau teknik dagang. Nah, ini kami ajari semuanya Bapak Ibu.
ya. Seperti itu. Loh, kok Pak Firman kok ngajari orang-orang lain? Ya, jadi apakah Pak Firman nggak ketakutan apa namanya menginformasikan kepada mereka, mereka jadi cerdas dan bisa cuan? Apakah Pak Firman itu nggak takut nanti itu? Nggak takut, Bapak Ibu saya. Kenapa? Hal itu sudah rezekinya mereka kok. Ya, saya hanya menyampaikan ilmu yang benar. Ya, jadi ada dasarnya. Seperti itu. Nah, jadi seperti ini. Ya. Nah, ini asingnya itu terus masuk. Ya, nah, kalau di sini ya itu kelihatannya secara umum aja, jadi nggak secara khusus. Ya, emang ada yang secara khusus, ada di kelas kami, ya seperti itu. Jadi ini hanya sebuah totalnya aja, ya. Tapi sebenarnya ketika dia itu ada buy sama sell itu, kalau investor yang pemula atau yang baru nih ya, seperti itu, mereka lihat, oh ini sudah ada inflow Pak Firman, oh ini itu dia distribusi. Ya, kadang saya cuman oh iya ya seperti itu, tapi mereka nggak ngerti cara bermain di balik itu semua, ya kayak gitu. Ya, jadi kayak gini penampakannya Bapak Ibu ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu semuanya ya, bahwa yang terjadi ya apa namanya di dalam pasar ya, kalau Bapak Ibu itu melihat secara umumnya aja, jadi Bapak Ibu nggak bisa untuk forecasting. Apa itu Pak Firman forecasting? Jadi ini itu bener-beneran dia itu jualan apa tidak sih? Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi seperti ini ya. Hari ini itu yang menaik, yang bikin menaikkan ya di harga 4010 itu sebenarnya mereka masih dalam satu tim. Nah, di sini broker DX. Ya, seperti ini. Jadi DX ini tuh dipakai untuk menaikkan harga saham. Oh, asingnya tuh. Retailnya pada TP semuanya. Keren dah. Nah, panjang sekali Bapak Ibu. Nah, terus dipakai juga yang disuruh untuk kerja kaset CP. Nah, ini juga ada brokernya retail ya yang ikut serta. Dalam ini siapa yang pakai tuh saya tahu. Ya. Nah, ini dipakai. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, tadi pagi kok sempat diturunkan ke harga 3.900. Itu pelakunya siapa yang bikin panic selling Pak Firman? Nah, ini loh Bapak Ibu bisa dilihat, ZP itu bikin psikologis kita untuk kita itu ya waduh turun lagi. Padahal satu sisi ya satu tim ya ada dimasukkan dulu susupi seperti itu. Wah, supi sampai dikerek ya. Nah, skema seperti ini tuh biasanya ada apa? Ada eventnya apa? Biasanya laporan keuangan. Nah, kalau di kelas kami ya itu kami sebutkan ya. Jadi investor itu butuhnya apa aja sih Pak Firman kurikulumnya? Kira-kira kalau misalkan kurikulumnya hanya kita diajarkan cuman teknikal, terus fundamental, terus apalagi psikologi ya, terus apalagi itu sudah cukup nggak Pak Firman? Kayak yang itu kurang. Nah, makanya saya itu membuat sebuah kurikulum itu ada 16 materi. Jadi ya bener-bener balance, jadi bener-bener cakap investor kita itu ya, jadi nggak ketakutan mau masuk 1 miliar 5 miliar 10 miliar, nggak ketakutan ya, karena yang mereka yang belinya jumbo itu ya tak suruh untuk dagangnya di saham BBRI ya. Dan apakah saya itu melepaskan saja? Enggak, jadi tetap saya dampingi seperti itu ya. Nah, inilah kenapa kok saya dituntut untuk bikin kelas. Jadi bukan berarti ini wah ini Pak Firman ini lagi jualan kelas kayak gitu. Enggak butuh saya ya, seperti itu. Nah, cuman apa? Ada sebuah kejadian bahwa ada yang mengatasnamakan saya. Ini penipu ya, seperti itu. Nah, makanya saya nomor ini tuh khusus untuk menghubungi Bapak Ibu. Gunanya untuk apa? Biar kalian itu nggak ketipu. Ya, sama siapa? Ya, sama penipu itu. Ya, jadi ya langsung ingat, saya nggak pakai admin Bapak Ibu. Kalau pengen kalian itu masuk ya monggo. Tapi ya kelas saya cuma terbatas ya, nggak banyak-banyak seperti itu
Ya, jadi memang saya sendiri itu menciptakan likuiditas. Ya, jadi investor itu diajari yang benar, jangan diajari mimpi-mimpi seperti itu. Jadi harus tahu caranya. Bagaimana sih cara kerjanya pasar modal itu? Kenapa kok harga saham itu harus naik? Kenapa kok harga saham itu harus turun? Itu harus dijelaskan cara berpikirnya. Jadi benar-benar cakap, ya. Jangan diceritakan, oh saya dapat segini segini ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, banyak sekali ya. Nah seperti ini. Nah kembali ke laptop kayak Pak Tukul. Oke, mengenai dari laporan keuangan, kira-kira prediksinya Pak Firman gimana untuk laporan keuangannya saham BBRI besok? Meningkat. Nah makanya alumni kami ya, sebagian yang tujuannya adalah untuk investasi, ketika saham BBRI turun itu mereka nggak beda seperti kayak kalian ya, mungkin kekhawatiran, ketakutan dan lain sebagainya, dan itu berulang ya. Bapak Ibu itu akan mengulangi hal tersebut. Tapi kalau alumni kami, apakah mereka itu ketakutan? Enggak, karena sudah tahu. Ya, ini loh materi ini yang nanti Bapak Ibu itu akan mengantarkan Bapak Ibu di pasar modal. Ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu semuanya. Jadi saya itu enggak ndampingin cuman sebulan atau sekali pertemuan, itu enggak. Jadi selamanya. Seperti itu. Sampai benar-benar mereka itu growth, ya, seperti itu. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, Telkomnya itu naik. Nah, di sini juga ada prediksi ya, dari siapa? Dari Bloomberg. Ya, jadi Bloomberg itu memprediksi ya, laba bersih itu mencapai 61 triliun. Ya. Ini 61 triliun. Ya. Nah, banyak sekali yang punya pemikiran ini nggak fair Pak Firman. Kenapa kok laporan naik tapi kok harganya turun? Wah, kalian nggak tahu kan caranya. Jadi ya, untuk di pasar modal ini ya Bapak Ibu ya, memang ada yang dikhususkan untuk seperti itu. Dan itu memang wajib. Dalam hal ini itu bagaimana Pak Firman? Jadi memang harus wajib. Loh, kenapa? Ini adalah peran sebagai LP, liquidity provider, untuk memancing psikologis para investor. Ya. Para investor yang mana? Yang pemula. Nah, makanya untuk broker transaksi ketika pasar kita itu bedaknya ditutup, kalau misalkan dibuka itu nanti kelihatan. Jadi Bapak Ibu biasanya ya, mereka ketika menaikkan harga saham, menurunkan harga saham, ya ketahuan retailnya nggak mau beli seperti itu. Nah, kalau ditutup kan benar-benar fighting seperti itu. Nah, kira-kira kalau misalkan ditutup seperti itu, Pak Firman bisa tahu nggak mana yang beli retail, mana yang beli bandar? Bisa, semua ada alatnya, kami sampaikan seperti itu. Ya, jadi kita cuman melihat dari bid offer kayak gini aja, kita sudah tahu, oh ini bandarnya sudah masih kerja. Ya, jadi alumni kami itu ya, mereka setelah mendapatkan materi ya tak ajak untuk live trading bareng, dagang bareng dengan saya. Betul, yang masuk di kelas prioritas ya. Jadi memang ada ya seperti itu. Jadi walaupun mereka itu belum eksekusi beli atau jual, mereka setidaknya itu harus bisa mengerti. Oh, jadi seperti itu. Ini ada maksud apa ini Pak Firman, bacanya bagaimana? Mereka tak dampingi. Walaupun ini itu ditutup, transaksi yang ditutup, kita sudah tahu. Kalau bandarnya bekerja itu kita sudah tahu dan bisa memanfaatkan momentum. Nah, per hari mau dapat 10 juta sampai 20 juta atau 60 juta itu bisa kok dagang di saham BBRI. Ya. Seperti itu. Jadi kita nggak perlu khawatir. Jadi sesuaikan dengan trading plan kalian. Jangan ketika sahamnya turun, gimana ini? Besok gimana ini? Wah, ini berarti ya belum cakap seperti itu. Nah, tapi kita nggak boleh ini ya, menyamakan ya. Jadi tiap investor itu karakternya beda-beda. Nah, alumni kami itu ya karakternya juga beda-beda. Nah, saya sebagai mentor ya, sebagai yang memerantarai mereka, ya mereka ya tak lihat dulu
Ini orang ini tuh sukanya apa sih, seperti itu. Ini bagaimana saya mengajarkan agar bila itu yang penting itu bisa cuan. Ya karena kita nggak bisa pungkiri tiap investor itu ya kesibukannya beda-beda. Ya kayak gitu. Ini ya bandarnya sudah saya ungkap ya. Nah terus apalagi ini Bapak Ibu ya datanya ini. Nah di sini ya. Nah ini yang perlu kita curigai Bapak Ibu semuanya. Ya. Nah, kalian bisa ketahui ya bahwa transaksi pukul 2 Januari bulan Januari sampai bulan Februari itu ada transaksi yang buang barang itu dikhususkan itu adalah broker apa? Brokernya Amerika, BK ini, JP Morgan. Tapi satu sisi ada yang masuk nggak Firman? Ya ada. Siapa? DX. Oh ya, DX-nya itu masuk. Loh tapi kok harganya bisa turun? Seharusnya kan mereka ketika masuk itu kan harganya naik Pak Firman. Kenapa kok nggak kayak gini? Jadi mereka itu ada etika. Jadi DX ini walaupun mereka punya dana besar, mereka punya etika, Bapak Ibu. Jadi mereka itu bukan pemain baru ya, jadi sudah pemain lama. Jadi ya slow, mau naik mau turun harganya tenang aja. Ya seperti itu Bapak Ibu ya. Mohon maaf barangkali para netizen ya, Pak Firman ini sukanya bongkar-bongkar kasus ya ini Bapak Ibu ya. Jadi mayoritas subscriber kami itu ya kalau misalkan dibongkar kasus-kasus itu mereka suka. Kalian yang nggak suka bagaimana ya, ikut meramaikan aja atau bikin sebuah hiburan. Ya seperti itu. Jadi seperti ini ya. Nah ini. Nah di sini kalau saya lihat mengenai dari sisi volumenya, DX ini itu ya memang senyap, belinya senyap. BK-nya jualan, DX-nya tenang aja masuk. Besok masuk lagi, turun lagi, masuk lagi, turun lagi, masuk lagi. Ada berita dan lain sebagainya, isu, mereka masuk lagi. Mana buktinya Pak Firman? Ini loh Bapak Ibu semuanya. Nah, ya toh. Nah, masuk ini. Masuk nggak? Masuk Pak Iko. Ya, seperti ini Bapak Ibu. DX nih. Nah ini ya CC, DX dan lain sebagainya ini juga masuk. Ya kalau selama 3 bulan untuk saham Beber itu ketika dia turun itu siapa yang masuk agak besar Pak Firmannya ini? 10 juta loh. Nah jadi besok silahkan tonton aja show ya atau event ya ketika laporan keuangan besok muncul profit. Wah tonton aja Bapak Ibu ya. Ya seperti itu. Ini besok loh laporan keuangannya dia akan publish dan ya sudah cukup lah. Kalau kita lihat secara stok RSS nya dia sudah mantul ke atas ya. Oke. Nah kalau kita lihat mengenai dari IHSG Bapak Ibu semuanya ya, yang mungkin punya paradigma mengikuti IHSG dan lain sebagainya, nggak perlu khawatir ya mengenai IHSG kita. Ya dia itu masih ada di bottom. Ada yang bilang Pak Firman ini kalau misalkan IHSG kita ke 6.000 bagaimana? Ya nggak apa-apa, masih kuat kok. Ya. Jadi IHSG kita itu ada yang jaga juga. Jadi ya tetap. Nah itulah peran liquidity provider Bapak Ibu. Ya jadi penurunan itu sudah diukur. Apalagi ini juga negara kita itu sudah mempersiapkan Danantara. Nah ini apa sih itu Danantara? Ya ini yang nanti akan mengelola atau kalau saya sebut ya sebagai bandarnya lah, bandar yang dikhususkan untuk menjaga likuiditas pasar modal kita, khususnya di saham-saham ya perbankan. Nah, Badan Pengelola Investasi dan Nusantara akan menyanyi super holding negara lain. Nah, jadi ya persiapkan. Wah, jadi Bapak Ibu semuanya nggak perlu khawatir, tenang aja. Masih ada waktu ya.
Kalau misalkan punya dana, tinggal hold aja, diem aja, seperti itu. Ya, oke, bandanya sudah saya ungkap, fundamental sudah saya ungkap, dan lain sebagainya sudah saya ungkap. Dan ini ya, kalau kita lihat dari sisi formasi bid offernya, ya bagaimana? Nah, seperti ini. Yuk kita lihat. Ya, transaksi di saham BBRI ini ya Bapak Ibu ya, ini hampir standar ya, sekitar 1,1 triliun. Ya ini standarnya, jadi belum powerful. Biasanya kalau powerful itu ada inflonya berapa ya, sekitar 2 triliun. Ya, seperti itu. Nah, ini makanya sudah oke. Dan di sini para investor retailnya sudah bisa kelihatan ya kalau melihat dari sisi bid offernya ya. Jadi ya kemungkinan untuk besok ya saham BBRI itu terbang. Yang sudah borong di bawah, yang sudah TP, yang sudah silahkan besok bisa disimak ya mengenai dari saham BBRI ini. Ya, silahkan sesuaikan dengan trading plan kita. Ingat disclaimer Bapak Ibu. Urusan jual atau beli Bapak Ibu. Ya. Seperti itu. Nah, di sini. Ya. Nah, jadi kita tunggu BBRI semoga digas nanti bisa tembus ke harga 4.373 untuk saham BBRI ini. Ya, dan untuk nantinya untuk saham BBRI ini juga akan tembus ke harga 5.149 dan juga di harga 5.326. Tenang saja, nggak perlu khawatir. Pak Firman, untuk saham BBRI ini bakal ATH nggak tahun ini? ATH Bapak Ibu ya, akan ATH. Kira-kira kapan, tanggal berapa, dan di mana? Nah, ini yang kadang pengen dijelaskan kapan seperti itunya ya, seperti itu. Udah kalian ngikuti bandar aja, ngikuti bosnya aja ya, seperti itu. Oke ya, dan ini kalau kita lihat untuk saham BBRI ini sudah murah. Jadi ini itu adalah sebuah konfirmasi kepada pihak BRI ya. Silakan kalian kalau pengen masuk silakan dikasih. Ya, kalau pengen investasi silakan bisa masuk. Ya, jadi seperti itu. Jadi terkait media massa, tebar fear di lain sebagainya itu ya, itu adalah sebuah strategi dagang. Ya, strategi dagang. Jadi memang pihak dealer itu ya memang ya ada yang sebagian oknum yang membeli berita, terus membeli influencer ya, dan influencernya banyak dan lain sebagainya, itu ya juga ada transaksi sebenarnya seperti itu. Nah, kalau Pak Firman ya nggak ada bayaran itu enggak, jadi benar-benar real mengedukasi kepada Bapak Ibu ya, seperti itu ya. Jadi pasar ini tuh dinamis. Jadi apakah membernya Pak Firman itu dijadikan target? Enggak ya, enggak jadikan target. Yang jadikan target itu mereka yang FOMO, yang awam, yang ikut-ikutan, yang mungkin punya paradigma ya, punya lebih fanatik ya, mungkin mereka bisa jadikan target ya. Jadi seperti itu. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu yang punya dana besar, yang di situ cuma ikut-ikutan dan ngasal, hati-hati. Seperti itu. Oke, 28 menit. Oke, apa lagi ya? Bandanya sudah saya ungkap, ya laporan keuangannya sudah saya ungkap. Dan kasusnya apa sudah saya ungkap ya Bapak Ibu ya. Kenapa kok Pak Firman bongkar kasus ya, karena kalian itu sukanya yang bongkar kasus. Ternyata untuk kalian yang retail yang mungkin nggak suka channel ini untuk bongkar kasus silahkan kalian itu ya, nggak apa-apa ya. Jadi seperti itu. Oke, ke strateginya. Gimana strateginya untuk besok Pak Firman? Nah, di sini sudah terkonfirmasi. Silakan kalian kalau misalkan mau beli di HK aja Bapak Ibu ya, bisa di HK itu apa sih Pak Firman? Saya nggak ngerti. Jadi hajar kanan atau di offer ya. Beli di harga 4.050 ya, 58. Kalau enggak ketika dia langsung melenting ke atas di 4.150, kalian bisa untuk beli juga ya.
di situ juga boleh, dan kalau kalian pengen nunggu di 3.940 juga boleh, di 3.800 juga boleh, serta di harga 3.790 juga boleh. Dan malam ini ya nanti indeks MSCI ya, MSCI itu apa sih itu Pak Firman? Jadi indeks global ya, yang di situ para fund manager yaitu akan mengelompokkan saham-saham Indo mana yang masuk di big cap. Ya, di big cap. Ya, kira-kira siapa? Prediksinya saya sudah ngerti siapa yang masuk. Ya, nanti yang masuk apa ya, nanti kemungkinan besok akan direspon sama market. Market itu apa Pak Firman ya? Jadi ya supply and demand itu market. Ya, tapi setidaknya nanti malam ya nanti akan publish ini yang masuk big cap dan lain sebagainya, kenceng biasanya. Seperti itu. Biasanya fund manager itu langsung masuk. Ini yang masuk itu kakap Bapak Ibu, bukan fund manager lokal. Ya, jadi ya benar-benar kakap ya. Jadi ya belinya ya minim ya 1T ke atas. Seperti itu. Ya, jadi besok pagi ya Bapak Ibu ya nanti akan rilis mana saja yang masuk big cap dan small cap nanti jam 1 malam. Sekitar 4 jam lagi ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk saham BBR juga masuk. Ya, jadi seperti itu ya, kalian bisa untuk masuk di situ dengan tujuan adalah untuk investasi sama swing. Ya, seperti itu. Nanti akan muncul lagi, Pak Firman, bagaimana caranya beli? Apakah saya itu nyicil atau ngantri? Nah, ya, tujuannya seperti itu. Jadi di sini saya akan jelaskan ya Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu itu nyicil, kalian akan kehabisan amunisi. Ya, itu mengenai dari kekurangannya. Kalau misalkan Bapak Ibu itu nunggu, kalian belum tentu dapat barang. Sahamnya sudah melenting ke atas. Ya, kekurangannya. Sekarang untuk kelebihannya. Kalau kelebihannya kalian itu nyicil, kalian akan dapatkan yang namanya harga di supportnya di mana. Seperti kalian akan dapat. Seperti itu. Itu kelebihannya. Tapi kalau kelebihannya kalian itu nunggu di misalkan 37694, kelebihannya kalian akan dapatkan yang namanya best price. Nah, Pak Firman lebih condong yang mana? Saya menerapkan itu semuanya karena saya sudah menerapkan yang namanya trading plan atau rencana. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, targetnya untuk besok bagaimana Pak Firman? Kalau misalkan kalian itu takut nanti turun lagi dan lain sebagainya, silahkan nanti kalian bisa TP di harga target price-nya di harga 4.220 serta di harga 4.350 dan juga di harga 4.400 ya di saham BBR ini nih. Ya. Pokoknya besok saya pengen melihat akrobatnya saham BBR ini. Ya, nanti Bapak Ibu silahkan bisa untuk nonton ya. Untuk besok. Seperti itu. Ya, jadi kalian bisa di target situ, dan untuk kekuatan kalau dia itu rally naik ke atas ya. Jadi ada powernya. Nanti ya saham BBR itu ya bakalan sampai ke, kalau kalian itu agak nyantai ya, jualnya nanti biar situ kalian bisa jualan nanti di harga 5.575 dan juga di harga 6.450 dan juga di harga 6.700. Kalau kalian itu nyantai banget, nanti kalian bisa dapat bisa jualan di harga 7.000 sampai ke 10.000 ya untuk di saham BBRI. Jadi sesuaikan dengan trading plan kalian. Ya, seperti itu. Nah, di sini juga ada beberapa analis dari beberapa sekuritas ya. Ada 57 sekuritas itu menyarankan untuk buy, yang hold-nya itu ada 21. Yang menyarankan sell cuma 4 aja. Jadi mayoritas ya menyarankan untuk buy. Potensinya mencapai 54% ya. Di sini untuk potensinya mencapai 6.180 ya. Jadi kalau misalkan kalian itu masuk 1 miliar di hold ya, kalian setahun ya dapat 500 juta ya, seperti itu. Pak, kalau trading dan lain sebagainya bagaimana? Bisa juga, apalagi kalau kalian yang masuknya besar-besar ya. Karena satu sih ya, untuk alumni kami itu semua masuk semua. Dari yang dananya cuma 100.000 aja sampai beberapa miliar itu masuk. Tapi apakah saya itu mengajarnya beda-beda Pak Firman? Sama. Saya perlakukan semua sama, dalam pembelajaran itu sama. Ya, cuman untuk resiko dan lain sebagainya saya melihat
kemampuan dari Bapak Ibu. Jadi saya nggak menjerumuskan Bapak Ibu itu biar rugi terus tuh enggak. Jadi bagaimana caranya Bapak Ibu itu punya jati diri biar cuan konsisten. Ya, jadi kalian ketika terjun di market itu ngelola dana. Jadi jangan asal-asalan, jangan main-main. Ya, seperti nggak boleh. Nah, di sini kalau kita itu ngikuti JP Morgan ya, itu di 4.600 ya, sekitar 14%. Ini rekomendasi pada 16 Januari ya, ini JP Morgan ya. Terus UWB itu menyarankan buy 5.600 ya, ini ya, ini yang terbaru ini. Macquarie dan Mandiri Sekuritas 6.000 ya Bapak Ibu ya, hari ini harga 4.000 ya, 6.000. Nah, Maybank 5.300, BCA Sekuritas 4.400 untuk menyarankan dual ya, seperti itu. Nah, ini sudah update Bapak Ibu semuanya ya, beda ya seperti ini. Nah, ini ya, dan ini juga ada yang targetnya mencapai 13.000, tapi ini untuk jangka panjang seperti itu Bapak Ibu. Oke, tadi yang untuk swing dan juga untuk invest ya Pak Firman. Saya sukanya trading, dagang harian aja. Gimana untuk tradingnya? Silakan Bapak Ibu bisa dagang ya di harga 3.959. Nanti untuk targetnya di harga 4.000 dan juga di harga 4.046. Spot kuat di saham BBR itu ada di harga 3.800-an ya. Itu kalau misalkan saham BBR itu turun mencapai 3.880, kalian bisa untuk cut loss dulu ya, untuk dagang harian ya, seperti itu. Lu saham BBRI untuk scalpingan emang bisa Pak Fran? Bisa, tapi kalian pakai posisinya itu jumbo ya. Mungkin Bapak Ibu punya asetnya 100 juta ke atas, 1 miliar dan lain sebagainya. Untuk trading saham BBR ini juga liquid sih, seperti itu. Nah, kenapa Pak Asman? Kenapa kok bisa liquid di situ? Karena untuk saham BBR itu nilai transaksinya mencapai 1,1 triliun per harinya. Jadi jangan disamaratakan di saham gorengan ya. Saya nggak sebut emitennya, saya nggak etis kalau saya sebut emitennya. Ya pokoknya inisial gorengan ya. Jadi seperti itu. Ya, dia nilai transaksinya itu kecil. Ya, seperti itu. Jadi kalau di saham BBRI kalian itu main 20 miliar, 50 miliar atau yang 100 miliar di saham BBRI itu ini masih liquid karena pasarnya juga oke. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Oke, mungkin itu saja mengenai kasus di saham BBRI ya, sudah saya ungkap semuanya. Kenapa? Ya, karena ada geopolitik dan lain sebagainya, dan ada sebuah momentum yang sudah direncanakan dengan tujuannya seperti itu. Ya, bagi kalian yang pengen masuk di kelas kami, silahkan hubungi nomor yang ada di bawah ini ya. Dan untuk caranya bagaimana, seperti ini Bapak Ibu. Baik, untuk kalian yang pengen masuk di kelas kami, hubungi nomor yang ada di bawah ini ya. Nanti kalian akan saya kasih link ya di sini. Ini linknya itu berbentuk Google Scholar ya. Jadi untuk menghindari sebuah malware atau untuk retas data enggak ya. Jadi seperti itu. Jadi link ini ya cuman Google Drive ya, yang isinya kayak gini aja. Ini sini bit.ly kelas Pak Firman ya. Nanti Bapak Ibu lebih baik japri saja nomor di bawah ini ya, seperti itu. Ingat, saya nggak pakai admin ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi ini yang butuh saja. Di sini ada beberapa pilihan kelas ya yang sesuaikan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, di sini ada promo kelas Akademi Trading Saham bulan Maret angkatan yang ke-17 cuman 900.000 saja. Namun kami hanya membuka membuka cuma 10 orang saja, dan nanti kita agendakan 8 kali pertemuan dalam 1 bulan, yaitu setiap hari Jumat dan juga hari Rabu pukul jam 19:30 waktu Indonesia Barat ya. Jadi setelah Bapak Ibu itu bekerja aktivitas, nah jadi kalian mungkin bisa pakai HP atau pakai itu yang ketika lagi nyantai, jadi Bapak Ibu bisa mendengarkan atau apa saja sih yang harus kita dapatkan, seperti itu ya. Nanti Bapak Ibu di situ ya kita dampingi ya. Jadi seperti itu. Itu untuk yang di kelas ini. Namun kelasnya itu terbatas, masih promo. Ya silakan yang promo cuman ini aja.
Nah, terus kami juga ada level 1, level 2, level 3 itu cuma rekomendasi saham aja Bapak Ibu selama 1 bulan. Kalau 1 sampai 3 itu 1 bulan. Pak, apa bedanya antara 1 dengan 3? Jadi semakin tinggi valuasinya, maka keuntungan yang akan kalian dapatkan itu ya semakin tinggi. Ya, jadi seperti itu. Nah, untuk yang level 4 itu yang per tahun. Ya, jadi Bapak Ibu registrasi sekali nanti dapat rekomendasi selama 1 tahun. Seperti itu. Cuma rekomendasi tapi nggak ada materinya. Silakan sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Nah, Pak Firman, saya lebih baik masuk yang kelas VIP. Yang di kelas awal investor pemula, yaitu kalian akan mendapatkan online ini yang mungkin kalian itu pengennya cepet ya. Untuk dimasuk di kelas Februari ya bisa masuk di kelas awal. Ya, seperti itu. Namun kami kasih rekomendasi selama 3 bulan dan live tradingnya cuman sekali aja untuk mengetahui ini loh caranya trading seperti itu. Nah, terus untuk pasif cuan kelas medium ya itu 4,9 kalian akan dapatkan materi secara online, rekomendasi 1 tahun dan live trading bareng selama 3 bulan ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Nah, terus ada yang kelas pro investor pemula itu senilai 7950 karena akan dapatkan materi secara online, live trabar unlimited. Unlimited itu apa ya, setiap pagi ya Bapak Ibu ya. Kalian dapatkan materi rekomendasi juga semuanya dan kalian saya dampingi sampai benar-benar Bapak Ibu itu bisa cuan secara konsisten ya. Jadi seperti itu. Itu bisa dipilih. Nah, terus kami juga ada kelas privat ke tempat kalian. Kalian mungkin punya perusahaan, kalian punya kantor, kalian pingin ya mungkin tim kalian itu nanti akan digerakkan di bisnis pasar modal ya. Jadi beli saham kita juga bisa. Ya, kalian mungkin dari Bandung ya, dari Jakarta, dari PIK ya, seperti itu mungkin kalian akan ketemu sama yang bandar-bandar kelas kakap Tamun, kalian terbatas mengenai informasi, ya kami bisa ke situ. Atau kalian di Surabaya ya, silakan kalian bisa pilih di situ. Nah, Pak, kalau di luar Jawa bisa nggak Pak Firman? Bisa. Nanti ada tambahan paling dikit ya untuk transportasi pesawat, jadi seperti itu. Dan jadi kita nanti ke tempat kalian, kita sampaikan materi dalam 1 hari ya. Ini memang benar-benar cepat ya, nantinya selebihnya ya offline trading bareng ya. Jadi setiap pagi. Jadi Bapak Ibu ya terus dikasih masukan ya sampai di istilah Jawanya itu di drill ya. Jadi sampai benar-benar Bapak Ibu itu bisa cuan secara konsisten. Pak Firman, saya usianya sudah pensiunan dan lain sebagainya. Masuk saja, mayoritas yang usianya dia mendekati pensiunan atau yang sudah pensiunan, kami tetap dampingi ya. Daripada kalian itu ya mungkin nggak ada kesibukan dan lain sebagainya, bisa masuk di situ. Nah, terus kami juga ada yang kelas privat offline ke tempat kalian, dan ini kalian ya ini mungkin yang asetnya di atas 1 miliar ke atas ya, mungkin kalian punya perusahaan dan lain sebagainya, kami juga ada seperti itu. Mungkin kalian punya tim ya pengen gerakan market ya, kami juga masih ada. Nanti kalian bisa akses live trading bareng tiap hari unlimited. Dan bagaimana cara situ kembangin aset Pak Firman? Kebetulan saya punya usaha selama 30 tahun, profitnya nggak bisa sampai 50% ya, atau cuman 3%. Ada kadang yang banyak yang mangkrak ya, seperti itu. Biaya operasional tinggi, wah sering sekali ya. Kami juga ada. Jadi tujuan kami ini itu adalah membantu perekonomian masyarakat Indonesia, khususnya kalian ya, bagi owner ya yang pengen ngerti bagaimana sih cara dagang di saham ya. Jadi seperti itu. Dan bagaimana caranya IPO dan bagaimana cara kelola keuangan dan lain sebagainya, kami juga ada. Dan ingat ya, kelas ini tuh bagi kalian yang kepengen masuk aja ya, dan mampu. Daripada kalian itu rugi 10 juta, ratusan juta, atau berapa miliaran, atau kalian punya bisnis real nggak pernah untung, atau pusing kelola karyawan dan lain sebagainya, enak di saham, kami juga ada. Ingat, kelas ini untuk yang butuh. Ingat, saya nggak pakai admin. Ini nomor saya ini ya. Kalau saya pakai admin nanti penipu itu, oh, Pak Firman ini pakai admin. Enggak, ini nomor di bawah ini. Silakan ya, bisa dihubungi. Seperti bagi yang butuh aja, bagi yang nggak butuh nggak apa-apa.
Ya, seperti itu. Terima kasih dari saya. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf ya kami baru upload dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.